Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi tentang teorema Pythagoras. Jadi jenis-jenis segitiga. Yang pertama jenis-jenis segitiga. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ciri segitiga siku-siku itu nilai sisi kuadrat dari nilai sisi terpanjangnya itu sama dengan kuadrat dari jumlah sisi yang lainnya. Nah, untuk ciri yang kedua di sini misalkan ada sebuah siku-siku dengan nilai ABC. Nah, C ini adalah sisi yang paling panjang ukurannya. Jadi kalau nanti sisi yang paling panjang itu dikuadratin, nilainya lebih kecil dari jumlah sisi kuadrat dari sisi yang lainnya, maka itu disebut dengan segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sisinya sudutnya kurang dari 90 derajat. Untuk yang jenis yang ketiga, segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini misalkan di sini ada disediakan misalkan ada sebuah segitiga panjangnya A, B sama C dengan C-nya adalah sisi yang ukurannya paling panjang. Jadi kalau sisi terpanjangnya dikuadratin, nilainya lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, itu disebut dengan segitiga tumpul. Oke, kita lanjut saja ke perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Nah, karena di sini sudutnya 45 derajat, di sini juga 45 derajat, maka ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka perbandingan sisi AC itu nilainya sama dengan panjang sisi AB. Nah, jika sisi AC-nya 1, sisi AB-nya adalah 1 juga. Lalu sisi miringnya akar 2. Kita ke contoh soal saja. Misalkan di sini diketahui contoh sebuah segitiga. Nah, ini ada tanda di sini. Tanda ini adalah artinya dia sama kaki. Artinya dia adalah sudutnya di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Oke, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat tadi adalah, nah, jadi yang ukuran sisinya sama itu adalah 1, terus sisi yang terpanjangnya adalah akar 2. Nah, di sini tentukan nilai Y. Untuk yang pertama, cara mencari nilai Y, berarti yang mau kita cari kan Y-nya. Kita tulis dulu Y per sama yang udah ada angkanya di sini. Yang udah ada angkanya adalah 18, ini akar 18. Tulis akar 18, lalu Y itu nilai perbandingannya berapa? 1. Lalu untuk yang akar 8, akar 2. Lalu kali silang. Y kali akar 2 sama dengan akar 18 kali 1. Nah, berarti Y sama dengan akar 18 kali 1 adalah akar 18 dibagi ini, bagi akar 2. Atau bisa juga akar 18 per 2. Berarti akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Oke, nilai Y-nya sudah ketemu. Terus sekarang kita cari nilai luas segitiganya. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tinggi itu yang berada di antara sudut siku-siku. Berarti alasnya ini Y, berarti tingginya juga Y ini. Berarti setengah, Y-nya tadi 3, tingginya juga 3. Berarti luasnya 1 kali 3 kali 3 itu 9 per 2. Jadi luasnya 9 per 2 satuan luas. Oke, untuk yang selanjutnya ini perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 dan 60. Nah, untuk
Untuk dua sudut ini kalian cuma ngafalin satu saja. Jadi kalau sudutnya di sini 30, pasti yang di sini adalah sudutnya 60 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam satu segitiga ini adalah 180, karena di sini udah 90, di sini 30, pasti yang di sini adalah 60. Oke, untuk perbandingannya, cara menghafalkannya, jadi yang di dekat dengan sudut 30 derajat itu adalah akar 2. Akar 3, sorry. Akar 3. Lalu untuk yang sisi yang ukurannya paling panjang, sini kan paling panjang itu kan BC, itu nilainya 2 perbandingannya, untuk yang sisi yang lainnya 1. Oke, contoh soal. Jadi misalkan di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya 30 derajat. Terus di sini ada panjang P, ada 4, ada T. Tentukan nilai P sama T. Oke, untuk yang pertama, ingat tadi yang 30 di dekat sudut 30. Oke, dari sisi yang terpanjang dulu deh. Sisi terpanjangnya itu kan ini. Ini sisi terpanjang. Makanya di sini nilainya tadi berapa? 2. Lalu yang di dekat dengan sudut 30 itu besarnya adalah akar 3. Sisi yang lainnya 1. Oke, untuk yang pertama kita cari nilai T-nya dulu. Yang mau ditanya, jadi yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Oke, untuk yang ditanya kan kita mau mencari nilai T, berarti T per yang diketahui adalah 4 nih. Per 4 sama dengan sekarang yang warna kuning, T itu berapa? 2. Akar 4-nya, 4-nya dia 1, udah kali silang. T kali 1 sama dengan 2 kali 4. T kali 1 adalah T, 2 kali 4 adalah 8. Oke. Sama untuk yang nilai B, ini nanti rumusnya sama, yang ditanyakan dia B ini kan P. Per yang diketahui 4, lalu P itu nilai perbandingannya berapa? Akar 3. Lalu yang 4-nya 1. Udah, tinggal kali silang. P kali 1 sama dengan 4 kali 3, 4 kali akar 3. Jadi P sama dengan 4 akar 3. Oke, contoh soal terakhir. Di sini perhatikan gambar kapal layar. 95% komoditas perdagangan dunia melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim, dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka adalah dengan memasang layar berupa layar-layar ke kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan. Dari hal tersebut, berapa kira-kira panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat dan berada pada ketinggian vertikal 150 meter seperti yang diberikan pada gambar. Oke. Nah, tali berarti ini yang akan kita cari. Panjang talinya ini biar talinya ini membentuk sudut 45 derajat. Oke, kalian perhatikan dari segitiga siku-siku ini.
Oke, untuk yang di sini 45 berapa tadi nilai perbandingannya? Ya, sebetulnya di sini, berarti di sini yang ukurannya sama. Oke, berapa? 1, di sini 1, dan sisi yang paling panjang adalah akar 2. Oke, sama kayak tadi yang ditanya dulu. Yang kita mau cari adalah talinya. Oke, kita misalkan T aja di sini, T panjangnya. T per yang diketahui apa? 150. Sekarang di sini nilai perbandingan T-nya ini di sini. Perbandingan T-nya berapa? Akar 2. Lalu yang di sini itu yang miliknya 150, perbandingannya berapa? 1. Oke, tinggal kali silang. T kali 1 sama dengan 150 kali akar 2. T kali 1 adalah T, 150 kali akar 2 adalah 150 akar 2. Jadi panjang tali yang dibutuhkan agar layarnya itu bisa membentuk sudut 45 derajat, maka talinya harus panjangnya 150 akar 2 meter. Nah, demikian pembahasan dan materi tentang teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.